anak dihadapkan pada pilihan sehingga dia bisa memilih, bisa berpikir, ternyata ketika sudah besar, anak ini jauh lebih bisa berpikir dewasa. Nah, maka inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya itu adalah bagian dari apa? Dari investasi terhadap anak. Karena itulah sebetulnya tidak ada anak nakal. Kalau sampai muncul anak itu nakal, itu yang nakal ternyata bukan anaknya, orang tuanya yang nakal. Makanya jangan sekali-kali kita orang tua mengatakan bahwa anaknya nakal, anaknya bandel. Karena apa? Nakal dan bandelnya anak itu karena ada keinginan yang kita tidak mengerti bahasa anak. Lebih parah lagi ketika anaknya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, langsung ditabok. Napa ditabok no? Langsung dipukul, dicetot, dijiwit. Itu jauhnya. Kalau anak ini sudah bisa melawan, jatuhnya dia akan melawan. Makanya memperlakukan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah agenda kegiatan Mau'idhah dalam rangkaian Walimatul Hamal. Anak adalah permata hati. Hadirnya anak adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terutama hadirnya anak yang soleh adalah akan menjadi permata hati, akan menjadi hiasan hidup, dan akan menjadi kebahagiaan yang hakiki dalam memperjuangkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga dengan iringan sholawat nyocoki dengan dawai Kanjeng Nabi, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran wa rafa'a bi asyra darajat wa hutta biha asyra sayyi'at. Mudah-mudahan dengan setiap sholawat itu Allah akan memberikan 10 rahmat keberkahan, mengangkat 10 derajat, dan menghapus 10 dosa kita semua. Mudah-mudahan terlahir anak yang solih jikalau laki-laki. Dan selanjutnya silahkan diikuti Mau'idhah berikut ini. Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kelanjutan dari channel ini. Wonten dalu menika kula panjenengan sedaya pinaringan sehat saha sempat, sehingga wonten kesempatan menika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng ndedonga dhateng Gusti Allah kanthi pangajap mugi-mugi punapa ingkang dipun hajataken sahibul hajah tansah dipun kampilaken, wabil khusus dalam rangka mewujudkan anak yang solih solihah. Kalau wau sampun dipun wiwiti kalian istighosah, zikir, sholawat. Mugi-mugi sholawat kalau wau nyocoki dawuh Kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran wa hutta biha asyra darajat wa hutta biha asyra sayyi'at wa rafa'a biha asyra darajat. Mugi-mugi dengan sholawat tadi, setiap sholawat janji Rasulullah, Allah akan memberikan 10 rahmat, mengangkat 10 derajat, dan mengampuni 10 dosanya. Maka dalam proses kehamilan Ananda Mafazar ini betul-betul proses kehamilannya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah sholawat kalawau. Dilanjutkan dengan zikir, mudah-mudahan nyocoki dawuh Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari ugi Imam Muslim, bilih Gusti Allah niku gadah malaikat sing miter-miter teng donya berkeliling dunia untuk mencari majelis zikir. Sesudah ketemu majelis zikir, maka malaikat itu disuruh bersikap tanpa kita sadari di sekeliling kita ini dipenuhi malaikat-malaikat Allah. Setelah semuanya balik ke rumah, malaikat pun balik dan bertemu Allah. Ditanya sama Allah, aina jitu, malaikat dari mana kau datang?
Maka malaikat menjawab bahwa malaikat datang dari majelis zikir. Yang intinya bahwa seluruh apa yang kita munajatkan mudah-mudahan disertai dengan ridha Allah, sehingga apa yang kita doa dan munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya bilih gesang niku sesungguhnya saya mengamati orang hidup itu hanya butuh 3 hal. Apakah dia kaya, miskin, hartanya melimpah ruah, atau tidak punya harta sama sekali, hanya butuh 3. Apa 3 itu? 1, saged dahar lan ngunjuk enak. Masya duwe wakeh sebanyak apapun uangnya, tapi kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, susah mboten? Sembarang barang pantangan, gula didik, oh diketaki, ojo akeh-akeh gula, engko kena kencing manis, padahal kencing itu asin. Cobi jenengan incipi, kencing niku asin apa legi? Asin. Kata ke daging kedik, ojo akeh-akeh dagingnya, darah tinggi. Artinya apa? Bahwa yang dicari manusia itu adalah bagaimana bisa makan enak, minum enak tanpa ada pantangan apapun. Yang kedua, bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak, masih duwe akeh, tidur gelisah mikir utang, kelingkungan. Kalau boten saged tilem. Nomor 3 napa? Awak kepenak. Awak kepenak itu apa? Tubuh tidak terasa sakit apapun. Maka orang rumah tangga ya yang dicari 3 itu. Inilah yang kemudian jikalau 3 hal itu diperoleh, apakah itu dirasakan suami, dirasakan istri, dirasakan anak-anak, itulah yang kemudian akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah itu merasa tentram, mawaddah penuh dengan cinta, warahmah dengan kasih sayang. Nah, makanya hadirnya anak ini juga sebagai pelengkap, karena alamatus sa'adah arba'. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, zaujatu sholihah, istri yang sholihah. Insya Allah Mas Basor nggih, Mbak Mafa ini termasuk istri yang sholihah nggih. Wis pinter golek duwe, hafal Quran, manut, sabar, paten R. Sabar, gak tahu protes nggih Mas Basor nggih. Ngajine enak, adik niku juara nasional, Bu. MU Sabakoh tingkat perawat se-Indonesia teng Jakarta juara 1. Nomor kalih napa? Wa auladuhu abroron, anak-anak yang bekti. Nah, berbicara tentang anak ini penting, karena anak itu ada 2 macam. Anak yang di'afan, lemah. Yang kedua adalah anak yang thayyibah. Anak yang di'afan, anak yang lemah, itu ya namanya lemah. Lah ini wonten catatan kula. Paling tidak anak yang lemah itu ada 3 macam. Sing nomor setunggal zinatun, pepaes. Nomor 3 aduun, mungsuh. Ya napa anak sing zinatun pepaes niku? Namanya pepaes petetan nggih. Petetan apa petetan niku? Hiasan. Saumpami panjenengan duwe foto niku ditempel teng tembok niku kinten-kinten manfaatnya napa? Paling-paling lho, ini mari kaji. Oh iki anake sakmene. Paling-paling ngoten, tapi mboten saged nglegakno. Nggih mboten saged didamel nedha, nggih mboten saged ditambel turu dan sebagainya. Hanya sebagai hiasan. Nah, anak yang sebagai hiasan itu ya sekedar hiasan, tapi ketika orang tuanya tidak ada, anak ini tidak bisa mandiri. Yang kedua fitnah, ujian.
Anak yang menjadi fitnah itu kadang-kadang ya istilahnya anak polah bobo keprada. Anak api wong tua melu api, anak elek wong tua kecendak kecangking. Ingkang ateges wonten unen-unen anak polah bobo keprada. Nomor 3, aduun musuh. Nah, begini iki wong jenengan bikak teng online niku, teng media online. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Teng Sidoarjo lho nate. Larene niki sekolah teng STM nyuwun sepeda mboten dituruti, akhirnya napa bapakne dipateni, ibune dipateni, mbakyune dipacok. Apakah ini yang kita harapkan? Tentu tidak. Maka tentu yang kita harapkan bahwa anak ini adalah kelak anak yang apa? Thayyibah. Thayyibah. Engkang dipun tegakkan Allah wonten surah Ali Imran. Qala rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Tuhan anugerahkan kepadaku dari sisi bagus innaka doa. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa itu. Anak yang thayyibah, yang baik itu yang bagaimana? Anak yang baik itu paling tidak ada 3 kategori tengah Al-Quran. Qurrata a'yun, permata hati, didelok nyenengake, dikongkon nyenengake, mboten nate damel ati engkang saged damel kula panjenengan gelo dengan hadirnya anak. Tingkah polae solah bawane dadosaken manah tentrem. Nomor kalih napa? Solih. Napa solihin niku? Rabbi habli minas solihin. Anugerahkan anak yang solih. Anak yang solih niku anak engkang napa? Engkang sumerap, yang tahu hak-haknya dan kewajibannya. Anak yang solih itu tidak menuntut hak, tapi sebelum dia mendapatkan hak, dia berusaha untuk melaksanakan kewajiban sebagai anak. Dan yang terakhir adalah anak yang halim, penyantun. Anak yang halim itu digambarkan sosok Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam niku termasuk sosok anak penyantun. Nah, wujudnya kados napa? Pertama, bilih sinaosa Nabi Ismail niku mboten ketunggon Nabi Ibrahim bablas. Kranten mantun lahir dikengken misah diselap wonten Mekah. Mantun ngoten boten ditunggoni kranten Nabi Ibrahim balik teng Palestina. Sinasa mekaten nalikane umure Nabi Ismail ndukure 11 tahun. Nabi Ismail badhe pinanggih bapakne begitu pinanggih napa? Gusti Allah ngengken beleh. Nalikane dikengken beleh sampai ping 3 lewat mimpi Nabi Ismail nggih nalikane disuwuni pendapat, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anakku, bapak iki dikongkon Gusti Allah beleh sampeyan. Ya apa sampeyan? Nabi Ismail jawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak, napa sing diperintahkan Gusti Allah jenengan laksanaken. Insyaallah kula sabar kok, Pak. Insyaallah kula sabar. Mboten namung niku tok. Nalikane Nabi Ibrahim dikengken bangun Ka'bah, Nabi Ismail nggih bantu. Mantun ngoten ditinggal malih. Pinanggih malih. Sampai balik malih sumrap-sumrap Nabi Ismail pun simah. Nalikane simah niku Nabi Ismail boten wonten nalikane Nabi Ibrahim indangi meningo. Apa yang terjadi? Bojone Nabi Ismail niku tercatat nikah 2 kali.
Istri yang pertama itu termasuk istri yang tidak anten apa? Nalikane Nabi Ibrahim dugi boten direken. Mantun ngoten, Nabi Ibrahim namung pesen teng bojone niku, "Nduk, engko lek bojomu teko, sampekno welingi bapak ya. Kongkon ganti lawang buri. Kongkon ganti kancinge lawang buri. Sampekno kongkon ganti kancing lawang buri." Nabi Ibrahim bangsul teng Palestina, mantun ngoten. Nabi Ismail dugi langsung disampaikan welinge Nabi Ibrahim mau kongkon ganti kancingi lawang buri. Napa ateges kongkon megat bojone? Dipegat. Mantun dipegat. Wes beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim dugi malih. Dugi malih. Jenenge bojo sing nomor kedua niki saking suku Jurhum. Niku kuwati banget napa sing disenengi Nabi Ibrahim dicaosno, ditukno, diramut, disumanggakno. Mantun ngoten saderenge balik, "Nduk, engko lek bojomu teko, sampekno welingku, kongkon jaga lawang buri." Sing ateges kengken mempertahankan rumah tangganya. Apa artinya bahwa anak yang penyantun itu adalah anak yang tetap birrul walidain. Ketika berusaha untuk birrul walidain tidak bisa karena terhalang pasangannya, lebih baik berpisah. Karena apa? Orang tua itu tidak ada gantinya. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar. Jadi kalau kemudian anak yang dididik, karena apa? Untuk menjadikan anak soleh itu ada 4. Yang pertama, sejak awal kita didik dengan baik. Kayak begini ini sudah mulai didoakan perilaku. Karena apa? Anak 5 itu wataknya beda-beda. Pertanyaannya kenapa? Karena perlakuan orang tua ketika ada di kandungan itu berbeda-beda. Sehingga ini menyebabkan wataknya berbeda-beda. Kalau anak sejak dalam kandungan diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, begitu lahir juga diperlakukan dengan penuh perhatian. Penuh perhatian itu tidak berarti bahwa seluruh keinginannya dituruti loh ya. Perhatian pada anak itu tidak berarti bahwa seluruh apa yang diminta anak itu dituruti. Namane jengene anak niku nggih kados layangan. Nggih ditarik. Lek dilulur terus pedot. Sembarang dituruti pedot. Lah mangke lek sudah masuk jadi karakter, seluruh keinginan dituruti, satu ketika tidak dituruti ngamuknya luar biasa. Artinya apa? Itu diperlakukan dengan baik. Kalaupun dihadapkan, ternyata sejak belum bisa bicara hal apapun, kemudian anak ini dihadapkan pada pilihan. Pada pilihan sehingga anak diajak berpikir, itu ternyata besarnya lebih dewasa. Cara berpikirnya itu lebih dewasa. Misalkan begini, anak sukanya es krim. Padahal dia kalau makan es krim pilek. Apa yang terjadi? Wes, engko lek njaluk es krim dadine ngene. Lek gak tak ke es krim dadine. Ada pilihan. Kalau anak dihadapkan pada pilihan sehingga dia bisa memilih, bisa berpikir, ternyata ketika sudah besar, anak ini jauh lebih bisa berpikir dewasa. Nah, maka inilah yang kemudian bahwa sesungguhnya memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya itu adalah bagian dari apa? Dari investasi terhadap anak. Karena itulah sebetulnya tidak ada anak nakal. Kalau sampai muncul anak itu nakal, itu yang nakal ternyata bukan anaknya, orang tuanya yang nakal. Makanya jangan sekali-kali kita orang tua mengatakan bahwa anaknya nakal, anaknya bandel. Karena apa? Nakal dan bandelnya anak itu karena ada keinginan yang kita tidak mengerti bahasa anak. Lebih parah lagi ketika anaknya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, langsung ditabok. Apa ditabok? No? Langsung dipukul, dicetot, dijiwit.
Itu jauhnya. Kalau anak ini sudah bisa melawan, jatuhnya dia akan melawan. Makanya memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang itu penting. Karena itu tahun 2000-an, saat di tahun 2000-an ada buku yang berjudul Quantum Learning. Quantum Learning itu adalah buku yang mengajarkan pada anak dengan kalimat-kalimat positif. Itu ternyata menghasilkan anak yang punya optimisme di dalam menghadapi masalah. Akan berbeda jika anak ini dihadapkan pada kalimat-kalimat yang negatif. Maka anak ini jatuhnya akan selalu minder, selalu tak percaya diri, sehingga ini akan menyebabkan anak itu ada menjadi zinatun, hanya menjadi pepais dan tidak pernah bisa mandiri, tidak pernah bisa berpikir secara mandiri. Karena itulah pada kesempatan ini mudah-mudahan Ananda Mafazar. Resep yang kedua dalam rangka mewujudkan anak yang birrul walidain, yang berbakti, selain diperlakukan dengan baik, pendidikan yang baik, yang kedua adalah diberikan makanan yang halal dan thayyibah. Karena makanan yang halal dan thayyibah akan menumbuhkan kulit, tulang, dan daging yang baik, yang bergizi, yang sehat jasmani rohaninya. Yang ketiga, memilihkan teman pergaulan yang baik. Karena teman itu ada dua macam, seperti pembawa parfum dan seperti pembawa kayu bakar. Maka teman-teman yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik, akan mempengaruhi anak kita untuk berperilaku yang baik. Dan yang keempat adalah setelah anak kita dewasa, setelah anak kita saatnya menikah, adalah memilihkan jodohnya yang baik. Karena jikalau jodoh buat anak kita tidak baik, maka akan bisa menjadikan anak yang sudah kita perlakukan dengan baik, kita didik dengan baik, kita beri makanan yang halal dan thayyibah, kita jadikan teman pergaulan yang baik. Tapi jikalau jodohnya tidak baik, akan mempengaruhi anak kita menjadi anak yang durhaka. Karena itulah dengan 4 resep ini, mudah-mudahan kelak lahir putra-putri yang soleh-soleh, yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dunia akhirat. Monggo sareng-sareng maos Fatihah kita doakan, mudah-mudahan Mbak Mafazar Rahmi proses kehamilannya betul-betul istilah cara Jawa ini ngebu. Meteng sing ngebu itu meteng sing gak sirian makanan. Dengan harapan ndak rewel, dengan harapan supaya janinnya ini adalah bergizi, sehat. Dan orang hamil ndak boleh sakit loh ya. Orang hamil ndak boleh sakit. Usahakan sehat. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat tubuhnya, dengan harapan mudah-mudahan anaknya sehat lahir batin jasmani rohani. Al-Fatihah. Iya kan. Termasuk yang hadir tadi, ada yang hamil 7 bulan tadi juga mudah-mudahan lancar ya. Lancar. Semuanya yang hamil-hamil, ini kan hamil semua. Ini hamil juga. Ini hamil. Udah yang hamil-hamil atau yang mau hamil juga lancar. Karena anak 1 itu kurang loh. Betul Mbak Cipi, anak 1 itu kurang. Saya anak 3 aja kurang kok. Ya. Makanya saya butuh mantu ini supaya punya cucu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa yuhsinu biha lana al-akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yubarik lana biha fi amwalina wa yastaqimu biha ahwalana wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubadi ya mu'id ya rahim ya wadud
aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik bi fadlika man siwak thumma sabila yasara thumma sabila yasara thumma sabila yasara. Masuknya mudah ya Allah, nanti saatnya 9 bulan 10 hari pun keluarnya mudah tanpa ada halangan. Lahir anak yang solih, solihah, sihat jasmani rohani, yang kuat kokoh jasmaninya, kuat kokoh rohaninya, yang dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang solih jikalau laki-laki, solihah jikalau anak perempuan, dan mampu menjadi permata hati, yang mampu menjadi anak yang birrul walidain, qurrata ayun, halim, penyantun, solih, dan patuh taat kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus mewakili Mbak Mafazah Rahmi dan Mas Basar menyampaikan terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya lan mewakili Sohibul Hajah, Sohibul Bait